Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan mengenai musyawarah kerja ulama yang kelima tahun 1979. Dalam musyawarah ini dibahas mengenai terjemah Al-Quran dengan puisi dan juga dibahas tentang penulisan huruf-huruf yang tidak berfungsi dalam Al-Quran yang menggunakan huruf Braille. Sehingga dalam pertemuan itu peserta dibagi menjadi dua. Dari tim penyeragaman dan ditambah beberapa orang dari Majelis Lajnah Pentasan Mushaf Al-Quran membahas mengenai huruf-huruf yang tidak berfungsi. Sedangkan yang lainnya membahas mengenai Al-Quran terjemah dengan puisisasi terjemah Al-Quran. Nah, mengenai pembahasan Al-Quran Braille, itu mengadakan pertemuan tersendiri, dan anggota tim dari Wiataguna Bandung diganti. Saudara Nagin Anwar Huda Sarjana Muda Hukum diganti oleh Bapak Haji Anzuhana. Nah, dalam pembahasan huruf-huruf yang tidak berfungsi, hal ini disampaikan oleh Bapak Haji Kasul Anwar dari Wiataguna Bandung. Beliau menuliskannya sebagai tanda huruf itu tidak berfungsi, maka diberi harokat sebelumnya. Sebagaimana dalam Al-Quran Rasm Utsmani, huruf-huruf yang tidak berfungsi diberi tanda sifar, baik sifar mustatir ya dengan sifar mustatil. Seperti lafaz ulaika, maka ditulis dalam Braille huruf hamzah alal alif titik 34, kemudian dhammah dan wawu tanpa harokat, dan lam fathah isbaiyah diberi tanda mat, kemudian hamzah lan nabroh titik 13456 kasroh dan kaf fathah. Ulaika dengan adanya harokat dhammah menunjukkan huruf wawu itu tidak berfungsi. Kemudian dalam lafaz ana, maka ditulis dengan titik 34 hamzah di atas alif fathah dan nun fathah alif. Ini alif sebagai huruf mat tapi didahului dengan fathah, maka menunjukkan ini tidak berfungsi. Ya, ana dibaca pendek. Begitulah untuk kasroh. Kasroh ini contohnya ya malaihi. Malaihi itu mim fathah, lam fathah, hamzah nabroh, kasroh ya. Kemudian kasroh isbaiyah. Ini ya tidak berfungsi karena ada kasroh sebelumnya. Nah, hal itu dari Yagenis bisa menerimanya. Dan dalam huruf Braille bagaimana untuk membedakan antara sifar mustatir, ya, bulatan yang berbentuk bundar, dengan sifar mustatil, bulatan yang berbentuk lonjong. Hal ini tidak mungkin dilakukan dalam huruf Braille. Sehingga seperti lafaz ana itu
diberi satu tanda. Diam harus dibaca. Waktu bersambung itu pendek dan waktu berhenti itu panjang. Jadi dalam Braille tidak mungkin dilakukan. Jadi sebenarnya untuk menulis Al-Quran secara sempurna dengan huruf Braille ini sebuah hal yang boleh dikatakan ya mustahil ya. Kata-kata tertentu tidak bisa dipraktekkan. Maka bagaimanapun untuk membaca Al-Quran di samping dalam pengajarannya secara talaki atau secara musyafahah, maka ilmu tajwid perlu untuk dikuasai ataupun dipelajari. Nah, dalam kesempatan itu juga dibahas karena dari Lajnah atau dari pemerintah mengendaki sebenarnya Al-Quran itu ditulis dengan Rasm Utsmani. Maka dari Bapak Sohabi Ehsan MA selaku Ketua Majelis menyampaikan contoh atau hal yang harus diusmanikan. Disampaikan pada pertemuan yaitu lafaz kitab Al-Kitabu. Dalam Rasm Utsmani ditulis dengan menghilangkan huruf alif. Sehingga ditulis alif lam sukun, kaf kasroh, tak fathah isbaiyah, bak dhamah, Al-Kitabu. Ya, kami berkeberatan untuk menerima itu. Tetapi setelah kami ditegaskan sebenarnya ini bisa dibaca atau tidak. Kalau memang sekedar dibaca itu bisa. Al-Kitabu bisa dibaca. Karena letak alif dan fathah isbaiyah itu sangat mirip, hanya bergeser ya ada titik ke-1 dan ke-4. Bukan lafaz yas'alu ditulis dengan hamzah titik ketiga dalam Braille atau hamzah tanpa tumpangan. Itu saya menyatakan sukar. Dalam perabaan itu sukar. Yas'alu. Namun dari Bapak Sabesan menggambarkan ya, seorang tunanetra mengikuti olahraga di Australia dengan 5 rintangan. Mula-mula dia suruh melewati, maka kelima rintangan dilanggarnya semua. Setelah diberi penjelasan untuk mempraktekkan, sehingga dia hanya melanggar 3 buah. Setelah dijelaskan kembali, dia bisa selamat yang 3, masih melanggar 2. Yang 2 dijelaskan lagi, nah untuk ketiga kalinya dia bisa berjalan dengan mulus, tidak melanggar 5 larangan yang telah dijelaskan itu. Maka itu kalau diterapkan dalam membaca Al-Quran Braille, suatu yang sukar kalau dibiasakan nanti akan menjadi mudah. Demikianlah waktu itu dalam raker saya dari Yaki Tunis ada teman yaitu Slamet Budi Sartono. Kalau saya diminta ketegasannya oleh Bapak Sohabi Ehsan, dia menjelaskan kalau dibiasakan nanti juga akan bisa. Akhirnya keputusan itu bisa diterima. Demikianlah untuk mengusmanikan kalau dipetik hanya satu kata, saya kira memang itu bisa. Tetapi saya waktu kelupaan mungkin mengenai penulisan hamzah yang telah dibahas dalam muker ketiga. Hampir seluruh peserta musyawarah kerja ketiga termasuk para ulama yang awas menyatakan bahwa penulisan hamzah dalam Rasm Utsmani itu sulit. Tetapi selama ini tidak pernah dibahas. Ya. Kalau ini mengikuti kesepakatan bahwa hal yang menyulitkan diganti dengan rasm imla'i, maka penulisan hamzah mengikuti rasm imla'i. Namun itu masih
ditunda, belum diambil keputusan. Nah, mengenai terjemahan Al-Quran dengan puisi, itu kami dari tim penyeragam tidak mengikutinya, dan mestinya itu memang bukan pembahasan kami. Dalam hal ini kami dari warga tunanetra tinggal mengikuti saja. Demikian hasil musyawarah kerja kelima tahun 1979. Mudah-mudahan semua itu akan berjalan dengan lancar dan penyeragaman dalam huruf bahasa Indonesia segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.